jawab. Sebelum masuk ke acara inti, kita akan mendengarkan tilawah terlebih dahulu agar kajian kita kali ini bertambah keberkahannya. Baik, untuk tilawah itu akan dibacakan oleh Kang Farhan Amin. Nah, untuk Kang Farhan Amin, alaihi falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddaba wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. La duharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna alayna bayanah. Shadaqallahul adzim. Baik, syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Kang Farhan Amin dengan pembacaan tilawahnya tadi. Semoga bisa menambah keberkahan kepada kita semua, khususnya kepada yang membacakan yaitu Kang Farhan dan umumnya kepada kita semua yang mendengarkannya. Baik, tidak perlu berlama-lama karena waktu juga dibatasi ya. Masuk ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kang Gipari dengan judul Valentine Day, itu hari maksiat, yang dimana perlu kita ketahui teman-teman semua bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus tahu bahwa Valentine Day adalah hari yang dimana orang-orang pada umumnya itu melakukan kemaksiatan. Nah, dari itu sikap kita bagaimana sih sebagai seorang muslim? Nah, tentunya akan dikupas tuntas oleh Kang Gifari. Nah, untuk teman-teman semua, jika ada suatu hal yang penting mohon untuk dicatat. Nah, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan setelah materi disampaikan. Dari itu masuk langsung saja ke acara selanjutnya, itu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kang Gifari Ilham. Nah, untuk Kang Gifari alaihi falyatafadhal mashkura. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya jelas Kang Pandi? Jelas Kang. Alhamdulillah. Soalnya lagi hujan di sini. Sama. Ya, langsung aja ya Kang Pandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya serta karunia-Nya dan juga memberikan kita keluangan waktu, kemudian yang paling utama adalah iman dan Islam. Tak lupa juga salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan LDKL Rahma yang masih senantiasa istiqomah ya dalam melaksanakan karisma, dan kemudian juga alhamdulillah walaupun di pandemi atau istilahnya yang serba online ini semuanya masih bisa berjalan rutin dan kemudian juga masih bisa dipertahankan. Nah, kemudian juga terima kasih kepada Kang Ihsandi juga yang mengundang saya untuk sharing terkait materi tentang Valentine Day ini gitu. Jadi memang kenapa saya pilih tema tentang Valentine Day ini, karena banyak dari kalangan kita atau teman-teman kita sekalipun itu seorang muslim tapi banyak yang ikut-ikutan dengan Valentine Day gitu. Nah, biasanya dulu kalau teman-teman Al Rahma kemudian juga dari teman-teman LDK di Kota Bogor itu ada aksi tolak Valentine Day gitu di Tugu Kujang. Namun karena ada pandemi sekarang yang nggak mungkin lah kita aksi gitu, makanya kita adakanlah diskusi-diskusi seperti ini yang intinya sama saja menyadarkan umat tentang dilarang atau jangan kita sebagai seorang muslim ikut-ikutan tentang Valentine Day ini, seperti itu. Nah, sedikit mungkin saya akan bahas dari sejarahnya dulu gitu. Jadi kalau dari sejarahnya, Valentine Day ini sebenarnya sejarahnya nggak jelas. Karena ada dua versi yang menceritakan tentang sejarah Valentine Day. Jadi yang pertama itu tentang yang namanya Santo Valentinus. Santo Valentinus ini berada dalam masa kekaisaran Claudius II. Ceritanya seperti itu. Nah, si Kaisar Claudius II ini melarang kaumnya atau masyarakatnya untuk melakukan pernikahan. Kenapa? Karena pada masa itu sedang masa peperangan. Nah, sehingga seandainya ada orang yang menikah itu pasti akan mengganggu kekuatan para kaum lelaki gitu. Mengganggu sehingga nanti ketika perang dia akan memikirkan istri, akan memikirkan keluarga dan lain sebagainya, sehingga tidak fokus untuk perang atau penaklukan. Nah, singkat cerita ada yang namanya Santo Valentinus gitu. Santo Valentinus ini adalah seorang pendeta. Kalau tadi adalah seorang kaisar, kalau Santo Valentinus ini adalah seorang pendeta. Nah, si pendeta ini diam-diam menikahkan sepasang kekasih gitu, antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ketahuan sama si Kaisar Claudius II. Gitu. Singkat cerita kemudian si Santo Valentinus ini dianggap melanggar hukum gereja, dianggap melanggar hukum kaisar. Nah, kemudian akan dihukum, yaitu hukumannya dipancung misalnya atau dipenggal lehernya gitu kalau nggak salah. Nah, sebelum hari pemancingan atau pemenggalan atau sebelum dia meninggal gitu, si Santo Valentinus ini mengirim sebuah surat gitu. Sebuah surat cinta lah katakanlah seperti itu, yang ditunjukkan kepada putri penjaga gereja. Intinya putri bangsawan lah di sana gitu. Entah putrinya kaisar atau putrinya penjaga gereja, saya agak lupa. Dan isi tulisannya adalah yang paling terkenal, From My Valentine gitu. Nah, ini surat ini dikirimkan pada tanggal 14 Februari. Nah, orang-orang di sana menobatkan bahwa si Santo Valentinus ini sebagai seorang yang berpengaruh, yang penuh perjuangan, yang banyak jasanya. Makanya beliau tokohnya diagungkan. Bahkan katanya kalau nggak salah jasadnya itu diabadikan di Basilia Italia di Roma gitu. Nah, ini adat dari Romawi kuno. Jadi penghormatan kepada si Santo Valentinus ini
ya diperingati sebagai hari Valentine, harinya si Santo Valentinus, yaitu harinya perjuangan untuk menikahkan sepasang kekasih di tengah kaisar yang kejam, Kaisar Claudius II gitu. Nah, satu versi lagi bercerita bahwa perayaan Hari Valentine ini berkaitan dengan perayaan Lupercalia gitu. Nah, perayaan Lupercalia ini dilaksanakan setiap tanggal 15 Februari. Isinya apa? Isinya adalah melakukan hubungan seksual yang bebas gitu. Jadi orang-orang yang melakukan perayaan Lupercalia itu bisa bebas melakukan hubungan yang tidak bermoral lah gitu di sana. Nah, ini melambangkan bahwa katanya perayaan tersebut untuk menghormati dewa kesuburan gitu. Jadi makanya melakukan hubungan seksual yang bebas ya karena ini adalah menghormati dewa kesuburan ya untuk membuktikan bahwa manusia itu atau laki-laki dan perempuan itu subur gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu hari Valentine ya katanya gitu dikurangi sedikit-sedikit bumbu-bumbu tentang hubungan seksual tadi gitu. Kemudian diganti dengan perayaan cinta dan kasih sayang. Dan kemudian juga diganti dengan kirim bertukar hadiah, kemudian bertukar ucapan, kemudian juga ya coklat dan sebagainya gitu. Nah, ini perayaan-perayaan Romawi kuno ini gitu. Itu dilakukan sejak zaman tahun 3 Masehi gitu. Itu sangat lama sekali gitu dari perayaan-perayaan umat Kristiani Roma kuno gitu. Nah, kemudian entah seiring berjalannya waktu gitu, banyak budaya-budaya Valentine Day ini disebarluaskan gitu. Dari dari Roma kemudian disebarluaskan ke negeri-negeri Eropa yang lain seperti itu. Makanya ini kebanyakan sebenarnya Valentine Day itu di Eropa seperti itu. Khususnya di umat Kristiani. Nah, kemudian setelah menyebar dan kemudian juga mungkin ditambah lagi ketika dulu istilahnya tentang kekhilafahan Islam runtuh gitu dan kemudian juga umat muslim semakin jauh meninggalkan agamanya. Nah, budaya-budaya Valentine Day ini masuk ke dalam negeri-negeri muslim seperti itu. Dan mungkin ini juga bisa menjadi agenda barat dalam menghancurkan generasi muda Islam gitu. Khususnya kaum laki-laki dan perempuan. Karena kan ada juga teori barat yang mengatakan bahwa kalau kita mau menghancurkan negeri muslim, hancurkan saja pemudanya dan wanitanya gitu. Jadi dua ini yang disasar oleh umat-umat yang ingin menghancurkan Islam, khususnya dari teori pemikiran atau budaya seperti itu. Nah, ini akhirnya banyak negeri-negeri banyak generasi muda di negeri kaum muslimin ikut-ikutan budaya Valentine Day gitu dengan bahasa manis yaitu hari kasih sayang. Padahal dari sejarahnya bukan seperti itu gitu. Dari sejarahnya aja nggak jelas, nggak ada kepastian sejarah ini seperti apa gitu. Yang kedua bahwa ini adalah budaya kufur gitu. Sekalipun tadi misalkan di Santo Valentinus yang benar-benar menjadi menjadi rujukan hari Valentine Day ini gitu untuk membela sepasang kekasih yang menikah di tengah kaisar yang kejam ya sama aja itu juga budaya kufur gitu. Apalagi kalau sebenarnya budaya Valentine Day ini muncul ketika tadi perayaan Lupercalia yang perayaannya itu berhubungan dengan bebas gitu istilahnya. Nah, ini kan sama-sama budaya kufur gitu. Nah, tapi banyak kaum muslimin yang karena nggak tahu gitu dan kemudian juga karena mungkin promosi media, kemudian juga banyak informasi-informasi yang salah tentang Valentine Day ini, seolah-olah ini adalah sesuatu yang baik-baik saja gitu. Apalagi kaum muslimin juga banyak yang terjangkit antara laki-laki dan perempuan itu ya istilahnya pacaran, kemudian juga ya intinya hubungan yang di luar yang Islam halalkan lah seperti itu gitu. Nah, makin senang saja gitu seorang muslim ya dengan adanya acara-acara Valentine Day seperti ini gitu. Sudah mereka juga tadi gitu istilahnya seorang muslim masih melakukan hal-hal yang mendekati zina gitu. Bahkan bisa dikatakan zina itu sendiri
Nah, kemudian ditambah dengan fasilitas-fasilitas yang ada di hari Valentine gitu. Apalagi negara kita saat ini adalah negara sekuler yang mempersilahkan budaya-budaya kufur untuk masuk seperti itu. Nah, kemudian juga setelah itu ada lagi tambahan-tambahan fasilitas dari negara kita gitu, dan juga memperbolehkan orang-orang yang memiliki usaha untuk memfasilitasi hari Valentine, seperti misalkan bagi-bagi coklat, kemudian juga ada bonus balon, ada bonus hiasan bentuk love dan lain sebagainya. Bahkan yang terakhir yang paling mencengangkan itu alat kontrasepsi itu sendiri gitu. Nah, ini yang ramai beredar ketika hari Valentine gitu. Nah, berdasarkan hal ini, dalam artian kaum muslimin sudah benar-benar terpapar gitu virus dari hari Valentine Day tersebut gitu. Yang dimana sejatinya hari Valentine Day ini adalah budaya kufur gitu dan jauh dari ajaran Islam gitu. Nah, kemudian gitu dari hari Valentine Day ini yang katanya dirayakan setiap tanggal 14 gitu, 14 Februari, ternyata banyak orang yang merayakan hari Valentine Day ini khususnya dengan melakukan hubungan hubungan badan lah seperti suami istri itu gitu. Nah, ini juga ternyata banyak dilakukan oleh generasi muda kaum muslimin gitu, melakukan pergaulan bebas, melakukan seks bebas gitu. Nah, ini yang menjadi ironis gitu. Seorang muslim gitu kemudian mengambil budaya kufur atau ikut-ikutan dengan budaya kufur, kemudian dia melakukan juga hal kemaksiatan. Nah, ini kan sudah kacau gitu. Dan ini benar-benar terjadi di negeri kita gitu. Apalagi di negeri yang mayoritas muslim gitu. Nah, harusnya perayaan-perayaan seperti ini bisa dicegah atau ditentang gitu. Khususnya sih dengan tangan negara. Karena kalau bukan dengan tangan negara, siapa yang bisa mencegah terjadinya Valentine Day ini gitu misalnya. Negara yang bisa mengambil alih, negara yang bisa menetapkan andil bahwa misalkan ada larangan jangan ikutan Valentine Day dan lain sebagainya gitu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan bisa jadi ya banyak bencana alam, kemudian juga teguran-teguran bagi kita gitu, karena banyaknya kemaksiatan seperti itu. Nah, memang kita sebagai seorang muslim tak henti-hentinya gitu setiap tanggal 14 Februari atau sebelum tanggal 14 Februari mengingatkan saudara-saudara kita agar tidak ikut terjerumus dalam agenda Valentine Day gitu. Bukan berarti gara-gara kita mengangkat Valentine Day orang-orang jadi ingat gitu. Justru sebaliknya, kita pengen orang-orang itu menjauhi hari Valentine Day gitu. Makanya kita dakwahkan bahwa hari Valentine Day ini adalah budaya yang salah, adalah sebuah hari yang dimana harinya itu banyak kemaksiatan gitu. Ya minimal walaupun misalkan dia nggak berhubungan seks bebas, tapi kan dia melakukan misalkan bertukar hadiah dengan pacarnya atau apalah seperti itu kan tidak diperbolehkan juga dalam Islam. Nah, makanya kenapa hari Valentine Day diidentikan dengan hari kemaksiatan? Karena tadi melakukan hubungan atau interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak diperbolehkan oleh syariat seperti itu. Nah, kemudian generasi muda yang melakukan yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas ini sudah sangat mencengangkan gitu, sudah sangat miris gitu. Dari sekian banyak orang, khususnya kaum anak muda dari umur 17 sampai ya katakanlah 35 30 sampai 39 gitu. Nah, ini sudah banyak yang melakukan hubungan di luar nikah gitu. Bahkan dulu saya pernah bikin tulisan gitu di sebelum ngisi kajian internal tentang feminisme atau hari tentang inilah kesetaraan gender gitu. Nah, ada juga bahwa yang mengatakan di Jakarta itu sekitar 80% perempuannya mohon maaf sudah tidak perawan gitu. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang sangat ironis gitu istilahnya. Di kota besar, ibu kota negara yang mayoritas kaum muslimin, ya perempuannya sudah begitu gitu. Belum lagi orang-orang yang melakukan hubungan yang tadi pacaran dan sebagainya. Nah, ini juga sudah mayoritas sekali gitu. Lebih banyak orang yang pacaran daripada yang enggak pacaran gitu di tengah negeri
yang mayoritas Muslim, gitu kan. Ini udah kacau. Belum lagi mereka yang melakukan yang hamil di luar nikah, gitu. Sudah berapa banyak orang yang hamil di luar nikah, kemudian berapa banyak pula orang yang melakukan aborsi, gitu. Nah, ini fakta tentang pergaulan bebas di negeri kita hari ini. Artinya bahwa negeri kita hari ini pemudanya dalam tanda kutip sudah rusak, gitu. Dari pergaulannya, kemudian juga dari tata keramanya, mungkin dari pendidikannya apalagi, gitu. Udah banyak anak muda yang tawuran, banyak juga istilahnya yang kuliahnya nggak beres dan lain sebagainya, gitu. Belum lagi pergaulan-pergaulan kayak tongkrongan, kemudian juga misalkan nongkrongnya di clubbing, kemudian ikut-ikutan naik party dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya udah rusak, gitu, di tengah negeri kondisi kaum muslimin. Dan mayoritas yang melakukan itu sebenarnya seorang muslim, gitu. Berarti kan dalam artian sudah di negeri kaum muslimin atau mayoritas muslim, orang-orangnya juga orang-orang Islam, gitu, tapi melakukan hal-hal budaya yang tadi, gitu, budaya-budaya kufur yang di luar dari ajaran Islam. Nah, apalagi kalau misalkan nanti Indonesia ini akan mengalami yang namanya bonus demografi, gitu. Nah, seandainya ketika mengalami bonus demografi, orang-orang yang ada di Indonesia atau orang-orang yang ada di negeri kita, generasi mudanya, generasi hancur tersebut, gitu, itu mau gimana jadinya negeri ini, gitu. Dipimpin oleh orang-orang yang suka minum-minuman, dipimpin oleh orang-orang yang suka ke clubbing, gitu, istilahnya party dan lain sebagainya, atau dipimpin orang-orang yang suka melakukan hubungan seks bebas dan lain sebagainya. Nah, ini kan pikiran-pikiran mereka pasti sudah hancur, gitu. Nggak ada pikiran-pikiran yang visioner seperti itu dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu, gitu. Nah, makanya di sini generasi muda itu sebenarnya harus diselamatkan. Nah, bagaimana cara menyelamatkan generasi muda? Ini yang menjadi PR, gitu. Nah, makanya butuhlah wadah seperti kawan-kawan ini, yaitu lembaga dakwah kampus. Karena pemuda itu yang paling banyak itu atau dominan itu ya di angkatan kampus atau angkatan mahasiswa, gitu. Karena kalau anak-anak SMP, SMA itu sebenarnya belum bisa mikir secara rasional, gitu. Belum bisa berpikir secara dewasa, gitu. Nah, kedewasaan itu terbentuk ketika kita melewati masa SMA atau masa kuliah lah, seperti itu, gitu. Di situ kita sudah punya jati diri, sudah bisa memilih jalan hidup sendiri, misalnya sudah bisa menentukan keinginan kita sendiri, gitu. Beda sama ketika kita sekolah atau SMA, yaitu masih dalam artian kita mengikuti aturan yang ada, gitu. Tapi kalau misalkan kita udah di luar dari SMA, ya gitu, di luar dari sekolah menengah, gitu, sekolah menengah atas, itu bisa kita memilih, gitu. Mau langsung kerja, mau langsung nikah, mau kuliah, mau dagang, mau apa, itu semuanya hadir di situ, gitu. Pilihan-pilihan jati diri hidup itu ada di situ. Atau mau ngaji, atau mau istilahnya ikut organisasi yang keislaman, atau organisasi seperti pencinta alam, kemudian dan sebagainya, itu semuanya di situ, gitu. Dan ini fase-fase awal masuk kuliah ini adalah fase-fase transisi pembentukan jati diri. Kita itu mau di mana sih? Kita itu mau ngelakuin apa, gitu. Kalau misalkan teman-teman mungkin nanti 1 tahun 2 tahun kemudian lah lihat ketika kita baru masuk kuliah 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, lihat teman-teman kita itu yang di SMA sebelumnya jadi apa, gitu. Bahkan ada juga yang ikut ikut jadi masuk ke dalam partai, gitu. Ada juga yang kehidupannya hura-hura, istilahnya nggak kuliah, nggak kerja, cuma ngabisin duit orang tua, misalkan orang tuanya kaya dan sebagainya. Ada juga yang menjadi agamis, ada juga yang menjadi misalkan seorang dia fokus kepada pendidikan, ada juga yang fokus kepada organisasi, ada juga yang fokus kepada hobi. Wah, itu banyak. Semua jati diri itu kelihatan ketika sudah dari transisi dari sekolah menengah atas ke mahasiswa. Nah, makanya kita harus menyelamatkan generasi muda itu yang minimal yang sepantaran dengan kita, yaitu generasi muda yang berada di wilayah kampus atau kemahasiswaan atau pemuda, seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelamatkannya, gitu? Yaitu dengan iman sebenarnya. Karena
Kalau orang udah punya iman, kalau orang udah beriman, dia nggak akan melakukan kemaksiatan seperti itu. Jadi kemarin di kajian tafsirnya Ustadz Abu Fuad dikatakan bahwa ada di surat Al-A'raf ayat hampir-hampir di akhir gitu 196 atau berapa, bahwa ketika seseorang ingin melakukan kemaksiatan seharusnya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafsir mengingat di situ adalah ingat akan dosa yang akan kita dapatkan plus hukuman yang akan kita dapatkan gitu. Jadi kalau misalkan orang mau berbuat maksiat, ingat kepada hal tersebut gitu. Contohlah, misalkan Kang Fandi pengen ke Bogor gitu, pengen ke kota, jalan-jalan ke Bogor kota, kemudian sekarang nih platnya ganjil genap. Kang Fandi kemudian platnya yang sekarang aturannya genap misalkan. Terus Kang Fandi pakai plat nomor yang ganjil gitu. Plus ketika di di Kota Bogor itu nggak pakai masker gitu. Nah, seandainya ada tulisan kalau orang yang nggak pakai masker dan melanggar hukum ganjil genap harus bayar denda 5 juta. Pasti Kang Fandi takut buat ke Bogor plat nomornya ganjil dan nggak pakai masker gitu. Karena ada hukuman yang akan didapatkan gitu. Nah, sama seorang muslim juga ketika dia ingin melakukan kemaksiatan harusnya mikir, wah ganjaran apa nih yang akan gue dapetin gitu. Dosa apa yang akan gue dapetin, siksaan apa yang akan gue dapetin gitu. Yang otomatis di neraka itu adalah neraka dapatnya gitu, atau ya api gitu. Jadi kalau misalkan kita mau berbuat maksiat ya mikir bahwa api yang akan gue terima segimana gitu istilahnya. Orang kita disundut pakai korek aja sakit gitu, panas gitu, apalagi di neraka. Nah sama kayak tadi gitu, orang gak akan berani keluar ke Kota Bogor istilahnya nggak pakai masker gitu kalau ada tulisan denda hukuman 5 juta gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada tulisan bahwa orang yang nggak pakai masker nggak didenda 5 juta, ya orang santai-santai aja gitu. Bahkan mungkin nunggu ada yang ngasih masker gitu. Nah, ini kan analogi yang bisa kita dapatkan gitu. Ketika kita ingin berbuat maksiat ya ingat hal-hal seperti itu. Nah, makanya balik lagi bahwa yang bisa mencegah seorang dari kemaksiatan itu adalah iman sebenarnya. Nah, gimana cara meningkatkan iman kita? Yang pertama, tentu kita harus mengkaji tentang Islam itu sendiri, mengkaji akidah, kemudian mengkaji nafsiyah, kemudian fikih ibadah, kemudian juga syariat Islam, hukum-hukum tentang aturan-aturan dalam Islam dan lain sebagainya. Nah, ini bukan hanya perlu dikaji gitu, tapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena definisi amal soleh itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilihat dari luar gitu. Tapi amal soleh itu adalah bentuk ekspresi dari ilmu Islam yang kita punya. Jadi kita nggak bisa nih melihat orang, misalkan ada orang pakai baju muslim atau sarungan, kemudian apalagi gitu, langsung kita katakan dia orangnya soleh. Nah itu belum terbukti, kecuali memang kita melihat bahwa beliau melakukan amal yang baik, amal yang soleh, itu perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah itu baru bisa dikatakan orang yang soleh seperti itu. Jadi amal soleh itu bentuk ekspresi dari ilmu yang kita miliki. Nah tadi kemudian untuk membentengi diri kita atau memperkuat iman kita yaitu dengan cara mengkaji Islam, mengkaji akidah, mengkaji syariat Islam dan lain sebagainya. Tuh. Kenapa demikian? Karena kalau kita udah tahu akidah, udah tahu syariah, udah tahu hukum-hukum Islam, fikih dan lain sebagainya, kita akan membentengi diri dari hal-hal yang berbau kemaksiatan. Karena kita tahu, wah, gue belajar Islam nih, ini hukumnya nggak boleh, pacaran nggak boleh, misalnya. Chattingan aja nggak boleh, misalkan apalagi pegangan-pegangan tangan gitu. Nah itu langsung bereaksi bahwa gue harus mutusin pacar nih karena Allah yang melarang gitu. Kalau misalkan nggak suka sama aturan Allah ya tinggal bilang ya Allah saya nggak suka aturan Allah gitu. Nah itu kan kurang ajar kalau kayak gitu. Nah intinya bahwa kita harus mengetahui istilahnya apa-apa yang diperbolehkan oleh syariat dan apa-apa yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Nah itu yang pertama, benteng dari iman itu sendiri, gitu, yaitu diri kita sendiri dengan memperbanyak pelajaran atau ilmu tentang akidah Islam. Nah yang kedua gitu, untuk meningkatkan iman perlu adanya lingkungan yang baik, gitu, yaitu masyarakat yang baik. Kenapa harus masyarakat? Ya seandainya kawan-kawan sekalian itu hidup di tengah lingkungan yang
banyak orang melakukan maksiat, misalkan orang yang sering mabok-mabokan, sering berjudi dan sebagainya, kemudian teman-teman hanya sendiri tinggal di kampung itu gitu. Ya wallahu alam bisa kuat atau enggak gitu. Apalagi ya lingkungannya itu buruk gitu. Mau kita ajakin ngaji, mau kita ajakin sholat, mereka malah nolak duluan. Bahkan kitanya yang diserang gitu. Nah ini kan kita juga butuh lingkungan yang mendukung gitu. Makanya di dakwah kampus, kemudian juga di majelis-majelis, kemudian juga di organisasi keislaman, itu adalah bentuk suatu penjagaan atas iman kita, yaitu melakukan apa ya istilahnya controlling kepada diri kita sendiri gitu. Ketika ada yang melakukan kesalahan, diingetin, "Woi bro, kemarin jalan sama siapa lo gitu, bukannya nggak boleh ya gini 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 gini." Gitu. Atau hal yang lainnya gitu. Jadi intinya lingkungan itu saling mengingatkan gitu. Begitupun ketika ada yang misalkan lalai dalam apa namanya hal ibadah seperti sholat, kemudian juga ngaji dan sebagainya gitu. Nah ini lingkungan itu perlu sekali gitu untuk menjaga membentengi kita dari hal-hal yang berbau kemaksiatan. Nah, jadi lingkungan juga berpengaruh untuk faktor menjaga iman itu sendiri. Dan yang ketiga adalah faktor negara gitu. Nah, negara yang harusnya memiliki andil dalam menjaga keimanan kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena negara memiliki otoritas dalam membuat aturan. Mereka tinggal buat aturan, misalnya sholat wajib, pakai kerudung wajib, menutup aurat wajib, misalnya. Sehingga orang-orang yang ada di negara tersebut, dia nggak akan mau ninggalin sholat, dia nggak akan mau buka kerudung gitu, dia nggak akan mau istilahnya melakukan kemaksiatan karena sudah diatur oleh negara gitu. Nah, tapi negara hari ini itu jauh dari kata Islami gitu istilahnya. Sekalipun kemarin mau ngambil dana wakaf gitu, itu hanya sebatas yang ada untungnya gitu, yang ada profitnya yang pengen dia ambil. Itu yaitu dana-dana wakaf gitu. Jadi aturan Islam yang kamu diambil tapi duitnya mau diambil. Kan ini nggak tahu malu gitu kalau misalkan ada negara yang seperti itu gitu. Nah, balik lagi bahwa negara memiliki andil yang sangat kuat gitu untuk menjaga masyarakatnya dari kemaksiatan gitu. Dan bahkan sejatinya kepala negara yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali ketika ada rakyatnya yang bermaksiat dan kemudian negaranya nggak memberikan aturan untuk membatasi masyarakatnya dalam melakukan kemaksiatan. Nah, itu kan sangat ngeri sekali gitu. Nah, jadi seandainya negara menerapkan aturan-aturan Islam, seandainya negara menjaga umatnya dari kemaksiatan, ya insya Allah gitu di negeri tersebut akan menjadi berkah gitu. Walaupun sebenarnya ada aja ketika misalkan negara sudah menerapkan aturan Islam, yang namanya manusia, misalnya tempat salah dan lupa, kemudian juga banyak godaan-godaan setan, ya adalah satu atau mungkin dari orang-orang yang masih melakukan kemaksiatan. Namun kan itu masih bisa diminimalisir dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh negara. Karena itu faktornya faktor manusia itu sendiri, bukan faktor dari aturan yang diterapkan. Nah, intinya ada tiga faktor yang bisa menjaga manusia dari kemaksiatan, yaitu dirinya sendiri dengan akidah, kemudian masyarakat atau lingkungan dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang Islami, dan juga yang ketiga adalah negara yang menerapkan aturan-aturan Islam. Maka dari itu sejatinya kita butuh Islam gitu. Yang mana Islam ini akan menjaga kita, akan mensejahterakan kita dan akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Intinya jangan sampai istilahnya kita jauh dari ajaran Islam. Apalagi kita mengikuti budaya-budaya kufur yang kita nggak tahu asal usulnya dan kita ikut di sana, kemudian kita meramaikan, bahkan apalagi kalau kita menyebarluaskan, itu dosanya berkali-kali lipat seperti itu. Jadi intinya ya mudah-mudahan kita sebagai seorang Muslim, apalagi kita udah ngaji gitu, udah menjadi bagian dari lembaga dakwah kampus, yang enggak terpengaruh lah dengan acara-acara Valentine Day dan sebagainya gitu. Apalagi yang jomblo gitu mau ngasih coklat ke siapa gitu, kasihan kan nggak punya pasangan ngasih coklat paling dimakan sendiri gitu. Cuman kan balik lagi kita seorang Muslim harus mengingatkan juga orang lain gitu yang merupakan seorang Muslim juga, saudara-saudara kita, bahwa jangan sampai mereka ikut-ikutan untuk mengadakan atau mengikuti budaya kufur Valentine Day itu sendiri. Gitu. Nah, apalagi kalau di Eropa sana, kalau nggak salah gitu, Valentine Day ini menjadi acara besar atau hari raya besar kedua setelah Natal. Dalam artian ini kan menjadi jor-joran gitu.
Valentine Day ini benar-benar acara yang begitu dimeriahkan. Bayangkan misalnya peringkat kedua setelah Natal gitu. Nah, berarti ini ya acara yang benar-benar ya disetting, acara yang benar-benar mereka agungkan gitu. Nah, jangan sampai kita seorang muslim ikut terpengaruh dengan acara-acara seperti itu atau agenda-agenda barat seperti itu dan kemudian kita mengikutinya bahkan menyebarluaskan nauzubillah min dzalik. Itu mungkin Kang Fandi sedikit dari saya, selebihnya kita sama-sama diskusi biar aktif dan juga biar hangat hujan-hujan kayak gini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kang Fandi. Baik, syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Kang Gifari telah menyampaikan materinya tadi tentang Valentine Day itu hari maksiat. Nah, banyak sekali ilmu-ilmu atau maklumat-maklumat yang kita dapatkan yang mulai dari sejarah Valentine Day yang tidak jelas dan hal-hal yang lainnya. Semoga teman-teman semua yang sebelum-sebelumnya itu ikut serta merayakannya, semoga setelah mendapatkan maklumat yang telah disampaikan oleh Kang Gifari tadi semakin sadar bahwasanya hal-hal tersebut itu adalah kemaksiatan. Semoga teman-teman semua ikut bertambah keimanannya sehingga bisa menyadarkan teman-temannya yang masih merayakan hari tersebut. Nah, ada beberapa hal juga yang bisa saya dapat tadi. Ada 3 hal poin penting yang bahwasanya bagaimana sih agar hari tersebut itu bisa kita kalahkan atau kita tidak bisa mengikutinya. Yang pertama yaitu dari diri sendiri, itu mencegahnya dengan keimanan. Yang kedua dengan bergaul dengan lingkungan yang baik, dan ketiga itu mencegahnya dengan negara. Baik, masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, untuk teman-teman semua dipersilahkan jika ada yang ditanyakan bisa langsung open mic atau bisa di kolom chat. Nah, karena sayang sekali jika disia-siakan bahwasanya dengan berdiskusi bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah pengalaman kita dalam public speaking maupun alhamdulillah dalam berdiskusi ini sangat penting bahwasanya. Sok mangga untuk teman-teman semua jika ada yang ingin ditanyakan. Karena masih banyak waktunya juga. Jika tidak ada, mungkin saya yang ingin bertanya. Kang, izin bertanya, bagaimana sih kita sebagai seorang muslim yang tahu bahwasanya Valentine Day itu diharamkan. Nah, ketika teman kita masih melakukan hal tersebut, bagaimana sih caranya agar dia itu sadar? Intinya bagaimana sih cara kita memberitahunya dengan baik agar dia tuh tidak menolak secara mentah-mentah gitu. Hal-hal yang harus kita persiapkan itu apa dan bagaimana cara melakukannya? Mungkin itu sih Kang dari saya. Dan untuk teman-teman semua bisa dipersiapkan yang pertanyaannya sambil mendengar jawaban dari Kang Gifari. Silakan Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita misalkan punya teman yang masih melakukan ikut-ikutan budaya-budaya kufur tadi, atau kita katakanlah Valentine Day gitu, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mengingatkan gitu. Nah, kenapa harus mengingatkan? Karena mengingatkan kepada seorang muslim itu adalah sebuah kewajiban gitu. Watauba sobil haki, watauba sobil sobr. Saling mengingatkan atau menasihati, saling nasihat-menasihati dalam kebenaran, seperti itu. Nah, adapun cara kita mengingatkan mereka itu harusnya dengan cara yang friendly gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita sudah kenal dekat dengan mereka, sudah sering nongkrong sama mereka, apapun yang kita ucapkan pasti mereka dengerin gitu. Kayak misalkan kita sering nongkrong sama
teman kampus atau apalah istilah teman main dan lain sebagainya. Nah, mungkin dia belum apa namanya meninggalkan kemaksiatan tersebut gitu. Kita bilangin, coy, mau sampai kapan lu masih kayak gini aja, ntar mati aja besok nggak ada yang tahu gitu. Terus lu mati dalam keadaan kayak gini gitu. Nah, itu kan sambil bercanda tapi nyelekit gitu. Nah, itu kalau misalkan kita udah kenal gitu. Makanya kita itu apa namanya kalau misalkan belum terlalu kenal sama orang agak sungkan buat mengingatkan hal-hal yang demikian gitu. Nah, tapi bukan menjadi halangan bahwa kita nggak mengingatkan gitu istilahnya. Kalaupun kita ada teman yang nggak terlalu dekat, ya tinggal ingetin istilahnya. Coy, gue punya informasi nih, kalau misalkan di Islam itu Valentine Day nggak boleh gini. Ya itu sih terserah lu mau terima atau enggak, cuman gue ingetin aja gitu dan lain sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang teknis lah yang bisa kita lakukan. Dan poin pentingnya sebenarnya adalah perbanyak interaksi atau perbanyak nongkrong sama si kawan kita itu gitu. Jadi perbanyak nongkrong sama orang-orang yang dalam tanda kutip belum apa istilahnya masih sekuler lah, belum Islam ideologis gitu. Nah, itu perbanyak nongkrong sama mereka sehingga apapun yang kita katakan mereka menerima gitu istilahnya. Sama kayak dulu juga punya teman yang apa namanya sering minum minuman gitu istilahnya. Saya bercandain aja, lu kalau lagi minum mati kayak gimana istilahnya. Lu mau disiram nanti kuburannya pakai bir kan kayak gitu. Itu kan apa namanya kocak tapi nyelekit gitu. Atau mungkin yang suka main perempuan gitu, dulu ada di teman di kampus, teman kelasan, "Coy, lu main cewek mulu, buat gua mana tuh nanti kalau misalkan sama lu abisin," gitu. Kata dia bilang, "Tenang, lu mah dapat yang muslimah." Kan apa namanya nyelekit tapi apa ya istilahnya friendly gitu. Nah, begitupun dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Dengan agenda-agenda Valentine Day yang mereka laksanakan, cara kita ngingetinnya ya dengan cara friendly, bukan dengan cara menggurui apalagi menghakimi istilahnya. Langsung menjudge, lu masih Valentine Day neraka lu, istilahnya kualat lu atau apa diazab lu nanti istilahnya dan lain sebagainya. Nah, itu malah orang apa namanya benci takutnya sama kita gitu. Tapi kalau misalkan kita melakukan dengan cara yang friendly, kemudian juga kita sering nongkrong gitu. Nah, itu insya Allah mereka bakal menerima. Nah, adapun apa namanya respon dia mau menerima atau mau menolak, mau tetap melanjutkan atau mau berubah, menghentikan aktivitas tersebut, itu ranahnya dia dan ranahnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanyalah mengingatkan gitu dengan uslub-uslub yang terbaik gitu. Entah mengingatkan dengan ngirim video, nge-share, ngirim apa namanya potongan-potongan ceramah ustadz, atau mungkin kita yang apa namanya ngechat mereka atau ngajak nongkrong, diskusi dan sebagainya. Itu adalah uslub-uslub yang terbaik dalam menasehati mereka. Intinya kewajiban kita adalah saling menasehati dalam kebenaran dan kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran gitu. Nah, urusan dia mau berubah, mau menolak, mau menerima, mau tetap melanjutkan aktivitas tersebut, itu adalah urusan ranahnya dia dan hidayah yang Allah berikan kepada dia. Gitu Kang Fandi. Intinya ya apa namanya persiapan kita adalah tadi ilmu Islam yang cukup dan juga kedekatan kita nongkrong sama mereka yang lumayan inilah apa namanya dekat gitu. Gitu Kang Fandi. Oh, ya Kang. Jadi gitu ya. Yang pertama ilmu, yang kedua friendly. Nah, itu Ya. kan untuk orang-orang pada umumnya. Kalau misalnya orang tersebut itu introvert, gimana? Tiba-tiba dia sadar, ini tuh salah ya. Kita mau ngingetin itu caranya gimana, Kang? Sebenarnya kalau introvert ekstrovert itu apa ya? Kalau dari psikologis mungkin itu buatan apa penelitian dari barat ya, walaupun itu juga bisa lah kita jadikan sebagai teori ilmiah gitu. Cuman untuk urusan mengingatkan gitu, baik ke orang introvert atau ke orang ekstrovert itu adalah sama-sama kewajiban gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah uslubnya sebenarnya gitu. Gimana cara kita ngomong ke orang yang psikologisnya introvert gitu. Gimana cara kita ngomong ke orang yang psikologisnya ekstrovert gitu. Nah, ini perlu apa namanya kita juga belajar tentang apa namanya psikologi orang atau mungkin karakter-karakter orang gitu. Orang kalau ngomong ke orang introvert gimana, kalau orang ngomong ke orang ekstrovert gimana gitu. Nah, intinya sih untuk mengingatkan adalah tetap kewajiban kita gitu. Untuk urusan karakter si person tadi gitu, itu adalah cara kita belajar uslub mana yang cocok untuk mengingatkan si orang ini gitu.
Bahkan beda juga ketika kita mengingatkan orang yang sering nongkrong di bar, misalkan di clubbing di mana gitu, sama orang yang kutu buku gitu. Itu kan dari bahasanya beda gitu, bahasa tongkrongannya. Apalagi mengingatkan orang yang mungkin anak rumahan gitu, anak-anak komplek gitu, yang nggak pernah kemana-mana, yang misalnya cuma sekolah pulang gitu. Nah ini kan beda-beda bahasanya. Makanya di sini belajar uslub untuk menyampaikan pesan kepada orang lain gitu. Nah ini butuh praktek, sebenarnya butuh pengalaman, butuh jam terbang gitu. Kita nggak bisa sekali dua kali ingetin langsung lihai gitu dalam menyampaikan hal tersebut gitu. Bahkan bisa jadi ketika kita menyampaikan ya ada kesalahan, wah kemarin gue salah nih ngomong kayak gini, harusnya nggak kayak gini. Dia kan orangnya introvert gitu. Kemudian kalau orang introvert tuh harusnya cara mengingatkannya begini, bukan seperti ini belak-belakan dan lain sebagainya gitu. Ada juga orang yang diingatkan secara belak-belakan langsung dikata-katain, dikerasin, oh lu ngaco lu begini, dia terima. Ada juga yang orang dikerasin malah baper, malah nggak terima, tapi harus dikasih tahu dengan cara pelan-pelan. Oh, antum tuh antum tuh orangnya begini, harusnya antum begini. Jadi ada macam-macam karakter orang yang harus kita pelajari, gitu Kang Pandi. Baik Kang, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, sok dipersilahkan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Izin bertanya Kang? Siap Kang Hadiah. Iya, Abdul Hadi. Halo Kang. Apakah semua bentuk perayaan Valentine Day itu diharamkan Kang? Ya. Jadi kalau kita melihat sebuah hukum antara halal dan haram gitu, kita melihat bahwa ini harus ada lihat asal usulnya. Pertama seperti itu. Yang kedua selain asal usulnya itu, yang kedua tentang aktivitasnya gitu. Jadi kalau di Islam itu ada yang namanya hadoroh dan madaniyah. Mungkin teman-teman ada yang udah belajar. Jadi hadoroh itu adalah sesuatu yang mengikuti memiliki gagasan atau ide pokok yang terikat dengan suatu peradaban atau terikat dengan suatu ideologi. Jadi, baik itu gagasan, kemudian benda, kemudian aktivitas, perayaan yang itu terikat dengan suatu ideologi tertentu atau suatu peradaban tertentu, itu namanya hadoroh. Dan yang satu lagi adalah madaniyah. Madaniyah itu benda atau produk yang bernilai bebas dimiliki, bebas digunakan, bebas diimplementasikan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat Valentine Day itu apa gitu? Apakah hadoroh, apa madaniyah? Ternyata Valentine Day itu adalah sebuah hadoroh. Kenapa? Karena Valentine Day merupakan budaya, adat, aktivitas yang terikat dengan aktivitas Kristen pada zaman dahulu, aktivitas kerajaan-kerajaan Kristen, aktivitas Romawi kuno gitu. Nah, otomatis sebagai seorang muslim kita dilarang mengikuti hadoroh yang di luar dari Islam. Kenapa? Karena itu menyangkut akidah kaum muslimin istilahnya. Jadi di dalam teori teori buku Nizam Islam atau peraturan hidup dalam Islam yang boleh kita ambil kalau hadoroh itu hanya hadoroh Islam. Sementara hadoroh di luar Islam itu nggak boleh kita ambil. Nah, Valentine Day ini adalah bagian dari hadoroh di luar Islam. Begitupun tentang Natal, begitupun tentang budaya-budaya lain lah seperti itu, atau feminisme, kemudian LGBT, kemudian pluralisme dan isme-isme yang lain yang di luar dari Islam sebenarnya kita nggak boleh ambil, diharamkan untuk mengambil hal tersebut gitu. Nah, itu dari segi hadoroh, makanya hadoroh yang tadi seperti Valentine Day, Natal dan sebagainya itu nggak boleh, haram sama sekali diambil. Nah, bagaimana dengan produknya gitu? Dengan produk dari acara-acara tersebut, misalkan ada coklatnya, ada misalkan ada pita, ada apalah, ada baju, ada apa gitu. Tentang produk-produk pernak-pernik Valentine Day gitu. Nah, di dalam madaniyah ada madaniyah yang bersifat khos atau khusus, ada madaniyah yang bersifat am atau umum gitu.
Madaniyah yang bersifat umum itu adalah produk-produk yang tidak berkaitan dengan hadoroh tertentu. Contoh, handphone. Handphone kira-kira itu berkaitan dengan agama apa? Wah, handphone itu berkaitan dengan agama Hindu, karena agama Hindu ibadahnya pakai handphone, kan enggak gitu. Atau motor gitu. Motor berkaitan dengan ibadah agama apa? Oh, agama Buddha gitu, karena agama Buddha pakai motor gitu, ke kuil-kuil, kan enggak gitu. Atau mungkin misalkan laptop gitu. Laptop itu barangnya dari orang kafir gitu, misalnya ini haram nih gini-gini, kan enggak gitu. Nah, sementara hal-hal yang demikian itu produk yang bebas nilai, karena laptop, lapis, kemudian baju, jaket, sepatu, motor gitu. Itu enggak berkaitan dengan salah satu ideologi atau aktivitas ritual ibadah agama tertentu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ada produk yang dihasilkan dari perayaan Valentine Day, seperti misalkan coklat, kemudian juga balon, bunga, dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya benda-benda yang umum. Tapi ketika dikaitkan dengan perayaan Valentine Day tadi, bahwa coklat ini adalah bagian dari Valentine Day. Nah, itu yang yang nggak boleh itu kita mengimani si Valentine Day tersebut gitu, mengakui Valentine Day tersebut. Kalau misalnya kita beli coklat di Indomaret, kemudian ini dapat beli satu gratis satu karena lagi Valentine Day, ya kita mah terima-terima aja gitu, karena coklat itu sebenarnya barangnya umum gitu. Tapi jangan sampai kita mengaitkan si beli coklat ini gara-gara ada Valentine Day. Nah, itu contohnya sama kayak misalkan topi Natal. Nah, kalau topi Natal itu sudah menjadi madaniyah yang khos, itu madaniyah yang khusus, itu istilahnya madaniyah atau produk yang terikat dengan ideologi tertentu atau agama tertentu, yaitu peribadahan agama Kristiani. Makanya kita sama topi Natal itu nggak boleh sama sekali sebenarnya untuk memakai, karena itu adalah bagian dari ibadah ritual tertentu, gitu istilahnya. Kalau topi-topi yang lainnya yang nggak jadi masalah, boleh, itu istilahnya. Intinya bahwa ada dua kategori atau dua batasan. Ada madaniyah yang am, ada madaniyah yang khos. Nah, untuk produk-produk yang tadi istilahnya, ketika kita produk tersebut umum gitu, tapi tidak mengaitkan dengan ideologi atau perayaan aktivitas ibadah tertentu, itu boleh kita ambil. Tapi kalau produk yang berkaitan dengan ibadah tertentu, itu nggak boleh kita ambil. Itu mungkin Kang Abdul Hadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ada hadoroh, ada madaniyah am, ada madaniyah khos. Gitu, Kang. Syukuran, Kang. Ya, siap. Mangga Kang Fandi, saya kembalikan. Ya, Kang. Itu ada satu pertanyaan lagi dari Teh Keke Nurhabibah. Oh, sudah terjawab ya tadi. Iya, sekalian. Menjelang Hari Valentine. Jadi diperbolehkan saja, tetapi tidak tidak dikaitkan. Ya, tidak dimaksudkan untuk ikut merayakan hari tersebut. Hanya sekadar membeli coklatnya saja. Mungkin pakai nasi lebih tambah enak. Baik, untuk yang lain, untuk teman-teman silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Afwan, Kang, boleh menambahkan pertanyaan lagi nggak? Enggak, silakan. Boleh. Ya, seumpamanya di tanggal 14 Februari itu kan Hari Valentine Day ya. Terus kemudian kita dialihkan acara itu, maksudnya agar supaya anak muda itu sadar dengan haramnya itu. Nah, kemudian kita diadakan pengajian di tanggal itu. Gimana itu? Ya, sebenarnya nggak jadi masalah gitu, bahkan malah bagus gitu istilahnya untuk mengadakan kajian di hari yang dimana orang lain itu mengingatkan sebagai harinya kemaksiatan gitu. Tapi kita mengganti dengan hari yang mengingatkan jangan ikut-ikutan kemaksiatan gitu. Nah, kalau urusan tentang tanggal atau misalkan urusan tentang misalkan kita ada pengajian bareng dengan suatu perayaan tertentu, nah kita kan bukan berarti merayakan hal tersebut gitu. Atau contohnya lah, misalkan kita ada hari Natal, kita bikin kajian di hari Natal, misalkan bootcamp LDK Rahma, itu kan bukan berarti menjadikan kita mengimani atau istilahnya
mengadakan agenda bootcamp itu, mabit itu untuk memperingati hari Natal, kan bukan gitu. Jadi dalam artian ya itu buat mereka yang memperingati di hari Valentine itu. Sementara kita nggak memperingati sama sekali. Jadi buat kita tanggal itu adalah tanggal yang biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Dalam artian mau ngadain kajian, mau ngadain apapun, itu nggak jadi masalah. Karena buat kita sebagai seorang muslim, di hari tanggal 14 itu ya hari biasa gitu, bukan hari yang spesial gitu. Beda dengan orang-orang di luar yang mungkin menjadikan hari itu hari spesial. Ya sama ketika kita Natal juga, ketika orang lain Natal, kita ketika melihat hari Natal itu atau tanggal 25 Desember, ya bukan hari apa-apa buat kita, ya hari tanggal 25 Desember aja gitu, untuk mengadain kajian, ngadain seminar, apa itu nggak jadi masalah. Gitu Kang Abdul Hadi. Walaupun kita bikin sebaran, umpamanya kajian peringatan Valentine Day, itu boleh ya gitu. Nah, kalau dari judul itu juga harus kita perhatikan gitu. Jangan sampai kita seolah-olah mengiyakan agenda tersebut, bahkan mempromosikan agenda tersebut gitu istilahnya. Tapi kita pilih judul yang misalkan kontra lah seperti itu gitu. Atau misalkan kajian sejarah buruk Valentine Day gitu. Nah, itu kan hal-hal yang masih istilahnya bisa diterima gitu. Tapi kalau misalkan tentang kajian peringatan Valentine Day dalam tanda kutip, itu kan seolah-olah kita memperingati gitu. Jadi walaupun gitu dari segi aktivitasnya kita tidak memperingati itu, atau maksud tujuan kita juga ngadain kajian bukan buat memperingati itu, tapi dari segi bahasa khawatir ditangkap orang itu kita adalah bagian dari orang yang mendukung atau ikut-ikutan dari agenda tersebut. Gitu Kang Hadi. Baik. Berarti lebih baik dihindari ya bahasa-bahasa. Ya, kalau kajiannya mah sok aja mah nggak bagus malah. Gitu. Ya. Jadi kita mindsetkan bahwa di tanggal itu nggak ada apa-apa buat kita. Ya, tanggal biasa lah istilahnya. Mau kerja, mau apa, mau kuliah gitu, nggak ada masalah. Khair, syukran Kang. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Silahkan, mumpung masih ada waktunya. Jika tidak ada, ya jangan dipaksakan. Ngantuk kemarin, hujan enak juga. Ngopi kan. Ya, mungkin kita cukupkan saja secara karisma pada pagi kali ini. Semoga dengan apa yang disampaikannya tadi bisa menambah kesadaran kita dan bisa menambah semangat lagi untuk mengingatkan kepada yang lain bahwa hari Valentine Day itu adalah hari kemaksiatan. Baik, kita tutup acara karisma pada pagi kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Sempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanallah Saya sebagai master of ceremony undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kang Gifari, semoga bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Mantap. Amin. Salam buat kawan-kawan LDK Rahma. Siap Kang. Izin live ya. Saya udahi ya Zoom-nya ya. Syukron teman-teman. Assalamualaikum. Ngops. Lebih cepat ya.